Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya permulaan Al-Quran sebagai petunjuk manusia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Teman-teman semua yang dirahmati Allah, semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan Nuzulul Quran, bulan Sahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Di dalam Quran Surah Al-Baqarah, ayat 185, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Kenapa sih? Misalkan ada teman-teman yang nanya, kenapa sih Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan? Kenapa gak di bulan Syawal atau di bulan Rajab? Karena bulan Ramadan adalah bulan yang spesial, bulan yang disucikan dan dilanjutkan sebagai petunjuk dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka di bulan yang suci ini kita misalkan tidak mendekatkan diri kepada Al-Quran, kita tidak membaca Al-Quran, bahkan kita tidak pernah menyentuh Al-Quran, maka sejatinya kita telah jauh daripada esensi Ramadan itu sendiri. Hari ini kita tahu bahwa mana yang harus dikerjakan dan mana yang harus ditinggalkan, semuanya itu ada di dalam Al-Quran. Misalkan ketika kita bingung dengan permasalahan kehidupan yang hadir, misalkan permasalahan pekerjaan, ekonomi, semuanya itu ada di dalam Al-Quran. Al-Quran itu satu kitab yang all-in-one, menyeluruh dari aspek penghidupan yang mulai yang terkecil sampai yang terbesar. Ketika kita bingung, sulit untuk berubah, maka kata Allah di Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah tidak akan mengubah suatu kaum sebelum mereka sendiri mengubah diri mereka sendiri. Ketika kita sulit untuk merubah diri kita sendiri atau kita sulit untuk misalkan kita sakit, maka bacalah Al-Quran. Al-Quran itu sifat, obat, bukan hanya obat batin, tetapi obat fisik, rohani, dan jasmani. Jadi, apapun permasalahan yang hadir ke dalam kehidupan kita, jadikanlah Al-Quran itu sebagai petunjuk dan jadikanlah Al-Quran itu sebagai solusinya. Al-Quran itu dimuliakan. Ketika kita ingin dimuliakan dalam hidup, maka hiduplah dengan Al-Quran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.